denting jam dinding yang berdetak monoton, seolah menjadi satu-satunya teman setiaku di rumah ini. Pukul 4 pagi. Langit di luar jendela masih pekat, menyisakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Namun mataku sudah terbuka lebar. Tidak ada kemewahan untuk menggeliat malas atau menarik selimut kembali. Bagi seorang istri bernama Citra di rumah tangga ini, bangun siang adalah dosa tak terampuni. Aku menyingkap selimut tipis yang membalut tubuhku, menapakkan kaki di atas lantai keramik yang sedingin es. Di sebelahku, Mas Rian masih mendengkur halus. Wajahnya tampak damai dalam tidur. Sebuah kontras yang menyakitkan dengan sikapnya saat ia terjaga. Dalam lelapnya, ia terlihat seperti lelaki yang dulu kucintai, lelaki yang berjanji akan membahagiakanku. Namun, realitas segera menampar kembali saat aku melihat punggungnya yang membelakangiku. Bahkan dalam tidur pun, ia seolah menolak keberadaanku. Langkahku gontai menuju dapur. Aroma sisa minyak goreng dari makan malam kemarin masih samar tercium. Rutinitas ini sudah seperti mantra kutukan yang harus kujalani setiap hari. Mencuci beras, memotong bawang, merebus air. Bunyi pisau yang beradu dengan talenan kayu menjadi irama pembuka hari, menggantikan sapaan selamat pagi atau kecupan hangat yang sudah bertahan-tahan tak pernah kurasakan. Jangan terlalu berisik, Citra. Ibu masih butuh istirahat. Suara teriakan dari kamar sebelah membuat tanganku terhenti sejenak. Itu suara ibu mertuaku, Bu Lastri. Telinganya setajam radar jika menyangkut gerak-gerikku, namun tumpul jika menyangkut perasaanku. Maaf, Bu, jawabku lirih, meski aku tahu ia tak akan mendengarnya, atau mungkin tak peduli. Aku melanjutkan memotong sayuran dengan lebih pelan, menahan napas agar denting peralatan dapur tak kembali memicu amarahnya. Sebenarnya, aku bukan sekadar ibu rumah tangga biasa. Bisnis properti Castle Cashilen yang kini dibanggakan Mas Rian jual beli tanah kafling dan rumah renovasi adalah hasil keringatku juga. Aku yang mengatur pembukuan, aku yang menemui notaris, aku yang mengurus sengketa batas tanah ketika Mas Rian malas keluar rumah karena panas. Tapi di mata mereka, aku hanyalah orang belakang, penumpang hidup. Sekitar pukul 6, aroma kopi hitam dan nasi goreng kampung sudah menguar memenuhi ruang makan. Mas Rian keluar dari kamar. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan. Ia duduk di kursi kepala meja, posisi raja di istana kecil ini. Tanpa menatapku, tangannya langsung meraih gelas kopi yang sudah kusiapkan. Kurang manis. Gumamnya datar setelah menyeruput sedikit. Lalu meletakkan gelas itu dengan bunyi klak yang keras di atas meja kaca. Aku segera mendekat, membawa toples gula. Maaf mas, aku tambahkan sedikit lagi. Kamu ini sudah berapa tahun jadi istri? Bikin kopi saja nggak pernah becus, cibirnya tanpa menoleh. Matanya terpaku pada layar ponsel. Kalau bukan karena aku sabar, sudah lama kamu. Kalimatnya menggantung. Tapi aku tahu kelanjutannya. Ancaman itu selalu tersirat di udara. Tak lama kemudian, Bu Lastri keluar dengan daster batik favoritnya. Wajahnya yang mulai keriput dipenuhi bedak tebal. Mencoba menutupi usia. Namun tak bisa menutupi sorot matanya yang selalu menilai rendah orang lain. Ia duduk di samping Mas Rian, menatap hidangan di meja, dengan pandangan mencela. Cuma nasi goreng lagi? Kamu nggak belanja, Citra? Tanyanya ketus, sambil menyendok nasi ke piringnya sendiri tanpa menawariku. Uang belanja dari Mas Rian sudah menipis. Bu, saya harus irit sampai akhir bulan. Jawabku pelan, sambil menuangkan air putih untuknya. Alasan? Bu Lastri mendengus. Kamu itu yang nggak pandai mengatur uang. Lihat Rian, dia kerja banting tulang cari proyek. Kamu di rumah cuma ngabisin duit. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Kerja banting tulang? Siapa yang kemarin menyetir motor 3 jam di bawah terik matahari untuk mengurus izin IMB di kecamatan sementara Ryan tidur siang? Aku. Siapa yang begadang menyusun proposal penawaran untuk klien? Aku. Tapi aku diam, membantah, hanya akan memperpanjang perdebatan yang tak akan pernah kumenangkan. Tiba-tiba, wajah Mas Rian berubah cerah saat ia menatap layar ponselnya. Ia meletakkan sendoknya dan menepuk meja dengan antusias. Bu, berita bagus? Serunya, suaranya bergetar menahan kegembiraan. Sisi kelam wajahnya yang tadi memberengut kini sirna, digantikan seringai lebar. Bu Lastri menoleh cepat, matanya berbinar penuh harap. Ada apa, Yan? Deal-deal, Bu? Pak Handoko, baru saja konfirmasi transfer tanda jadi. Sisa pelunasan akan masuk minggu depan. Total bersih 800 juta rupiah. Jantungku berdegup kencang. 800 juta. Itu hasil penjualan 2 unit rumah yang renovasinya kuawasi sendiri siang malam selama 3 bulan terakhir. Aku ingat,
Bagaimana tanganku lecet mengupas cat lama. Bagaimana aku tawar-menawar harga keramik demi menekan biaya produksi agar margin keuntungan kami besar. Rasa bangga sempat menyeruak di dadaku. Sebuah harapan naif bahwa keberhasilan ini akan memperbaiki hubungan kami. Bahwa akhirnya kerja kerasku akan diakui. Alhamdulillah mas, ucapku tulus. Seulas senyum mencoba terbit di bibirku. Akhirnya laku juga. Berarti kita bisa lunasi hutang material, dan sisanya bisa diputar untuk Mas Rian memotong ucapanku dengan kibasan tangan kasar, seolah mengusir lalat. Ia bahkan tidak melihat ke arahku. Ia hanya menatap ibunya. Bu, 800 juta bu, kita kaya. Ibu mau beli apa? Perhiasan yang di toko Mas Jawa itu? Atau kita ganti mobil? Mobil yang sekarang sudah butut, malu kalau ketemu klien. Bu Lastri tertawa. Suara tawanya melengking dan terdengar lapar. Ia memegang lengan Rian erat-erat. Ah, anak ibu memang hebat, pintar cari uang. Iya, ganti mobil saja Yan, biar tetongga-tetongga yang sombong itu tahu kalau kita sukses. Oh iya, jangan lupa sisihkan buat renovasi kamar ibu ya. Aku terdiam kaku di ujung meja, memegang serbet kumal, yang biasa kupakai mengelap tumpahan kopi mereka. Aku berdiri di sana, namun rasanya aku tak kasat mata. Mereka membicarakan uang 800 juta itu. Sio Liala itu adalah harta karun yang jatuh dari langit khusus untuk mereka berdua. Tidak ada kata kita yang melibatkan aku. Tidak ada diskusi tentang tabungan masa depan. Apalagi sekadar ucapan terima kasih, karena akulah yang menemukan pembeli itu melalui iklan yang kupasang di media sosial. Mas, aku mencoba masuk ke dalam gelembung euforia mereka. Meski suaraku terdengar ragu. Sebaiknya sebagian uangnya kita simpan dulu. Pajak penjualan belum dihitung, dan notaris juga belum dibayar lunas. Rian menoleh perlahan. Kali ini tatapannya bukan sekadar dingin, tapi menusuk dengan kilatan yang membuat bulu kudukku meremang. Ada arogansi bercampur jijik di sana. Kamu ini cerewet sekali sih, bentaknya. Urusan uang itu, urusan laki-laki. Tugasmu cuma masak, nyuci, sama melayani suami. Tahu apa kamu soal bisnis? Jangan sok pintar mentang-mentang sering ikut ke notaris. Tapi mas, yang urus berkas kan aku. Bu Lastri ikut membentak. Jari telunjuknya yang berhias cincin emas imitasi, menuding wajahku. Jangan ngelunjak kamu Citra, suami dapat rezeki itu disyukuri, bukan malah diceramahi. Dasar istri tidak tahu diuntung. Sudah numpang makan, numpang tidur, sekarang mau enggot-renggoter duit suami. Kata-kata itu menghantam dadaku lebih keras dari tamparan fisik. Numpang, rumah yang kami tempati ini, meski atas nama Ryan, dibeli dengan uang muka dari hasil penjualan perhiasan almarhumah ibuku. Modal awal bisnis properti ini pun, sedal. Mengungkit itu sekarang hanya akan membuat mereka semakin defensif dan buta. Aku menundukkan kepala, menyembunyikan genangan air mata yang mulai mendesak keluar. Maaf mas, bu, aku cuma mengingatkan. Sudah, sana ke belakang, bikin nafsu makan hilang saja. Usir Rian, sambil kembali tersenyum pada ibunya, melanjutkan fantasi mereka tentang mobil baru dan liburan mewah. Aku membalikkan badan, melangkah kembali menuju dapur yang sempit dan pengap. Di balik punggungku, aku masih mendengar gelak tawa mereka. Suara tawa itu terdengar mengerikan di telingaku, seperti suara gagak yang mengelilingi bangkai. Di depan wastafel, sambil menggosok piring kotor dengan spons kasar, air mataku akhirnya tumpah. Air keran yang mengucur deras menyamarkan isak tangisku. 800 juta rupiah, jumlah yang sangat besar, jumlah yang seharusnya menjadi berkah, kini justru terasa seperti awal dari sebuah bencana. Aku merasakan firasat buruk yang begitu pekat. Selama ini, kemiskinan dan kesulitanlah yang menjadi perekat rapuh rumah tangga kami. Rian membutuhkanku untuk membantunya merangkak dari bawah tapi sekerong. Dengan uang sebanyak itu di tangan, tatapan Rian tadi pagi mengatakan segalanya. Ia tidak lagi melihatku sebagai mitra, apalagi istri. Ia melihatku sebagai beban, sebagai noda dekil di tengah kilo emas yang baru saja ia dapatkan. Aku melihat bayanganku sendiri di pantulan jendela dapur yang gelap. Wajahku lelah, mataku sayu, dan tanganku kasar. Apakah ini akhir dari pengabdianku? Di ruang tengah, suara Rian dan Bu Lastri semakin bersemangat. Nanti kalau uangnya cair, segera pindahkan ke rekening ibu saja. Yan, biar aman, bisik Bu Lastri. Suaranya samar tapi cukup jelas tertangkap telingaku yang sudah terlatih waspada. Beres bu, tenang saja, aku nggak akan biarkan orang lain ikut campur. Apalagi dia, jawab Ryan. Dia, mereka bahkan tidak menyebut namaku lagi.
Aku mencengkeram pinggiran wastafel erat-erat, hingga buku-buku jariku memutih. Rasa sakit di hati ini perlahan berubah bentuk, bukan lagi kesedihan melankolis, melainkan sebuah kewaspadaan yang dingin. Bayang-bayang emas yang mereka kejar itu tampak begitu menyilaukan mata mereka, hingga mereka lupa siapa yang memegang payung saat hujan badai menerpa bisnis ini dulu. Jika mereka berpikir aku hanyalah seorang pembantu yang bisa dibuang setelah istana mereka jadi, mereka salah besar. Aku mengusap air mata di pipi dengan punggung tangan. Pagi ini, di bawah bayang-bayang keserakahan mereka, sesuatu di dalam diriku mulai terbangun. Sesuatu yang selama ini tertidur karena rasa bakti dan cinta buta. Aku mematikan keran air. Keheningan sesaat kembali menguasai dapur. Kontras dengan keriuhan di ruang makan. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan keberanian yang tersisa. Ini baru permulaan. Uang 800 juta itu belum cair. Tapi perang dingin di rumah ini sudah resmi dimulai. Dan aku, Citra, tidak akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Sore itu, udara di dalam rumah terasa begitu berat. Seolah oksigen perlahan disedot keluar oleh ketegangan yang tak kasat mata. Langit di luar jendela dapur mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Pertanda senja telah tiba. Namun di dalam hatiku, mendung tebal seakan tak pernah pergi. Tanganku masih basah oleh sisa air sabun setelah mencuci tumpukan piring bekas makan siang Bu Lastri dan tumonmen arisannya. Kulit jemariku keriput dan kasar, kontras sekali dengan jelas-jelas kristal licin yang baru saja kun susut dengan kain lap. Aku melangkah perlahan menuju ruang tengah, membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat yang asapnya masih mengepul. Aroma melati yang menenangkan dari teh itu bertabrakan dengan bau minyak angin yang menyengat dari arah kamar Bu Lastri. Pintu kamar itu sedikit terbuka, menyisakan celah vertikal yang memancarkan cahaya lampu kuning remang-remang. Biasanya, aku akan langsung mengetuk pintu dan menyajikan teh ini, lalu mundur teratur, seperti pelayan yang tahu diri. Namun, langkahku terhenti mendadak ketika sebuah kalimat meluncur dari balik pintu itu, menahan kakiku sekuat paku yang dipalu ke lantai. 800 juta itu angka yang besar, Yan. Jangan sampai meleset. Itu suara Bu Lastri. Nadanya rendah, berbisik, namun penuh penekanan yang tajam. Gelas di atas nampan yang kupegang berdenting pelan karena tanganku yang tiba-tiba gemetar. Aku menahan napas, merapatkan tubuhku ke dinding koridor yang dingin, berusaha menjadi bayangan yang tak terlihat. "Iya Bu, aku tahu," jawab Mas Rian. Suaranya terdengar santai, tapi ada nada angkuh yang sangat kugenal. Bunyi pegas kasur terdengar berderit. Mungkin Mas Rian sedang merebahkan punggungnya. Proses pencairannya tinggal menunggu tanda tangan terakhir dari pihak notaris. Begitu dana proyek itu masuk ke rekening, kita bisa langsung beli ruko yang Ibu mau. Tapi ingat, potong Bu Lastri cepat. Suaranya kini terdengar lebih berbisa, seperti ular yang mendesis di semak-semak. Urusanmu dengan beban itu harus selesai sebelum uangnya cair. Kalau tidak, dia bisa minta jatah gono gini. Kamu mau uang hasil kerja keras kita dipotong setengah? Buat perempuan yang taunya cuma ngabisin beras itu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Darah di wajahku surut seketika, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Beban? Itukah aku di mata mereka? Perempuan yang bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan, yang mengurus administrasi proyek hingga larut malam ketika Rian tidur mendengkur, yang bahkan menjual perhiasan peninggalan ibu kandungku untuk modal awal usaha ini. Hanya dianggap beban? Tenang saja Bu. Suara Rian terdengar lagi. Kali ini disertai tawa kecil yang meremehkan. Surat gugatan sudah aku siapkan di tas kerja. Aku cuma nunggu momen yang pas. Begitu uang 800 juta itu aman di tangan kita tahu, setidaknya, sebelum masuk pembukuan resmi aku, akan tendang Citra keluar. Lagi pula, dia nggak punya siapa-siapa lagi. Dia pasti bingung dan ketakutan. Lalu pergi begitu saja. Air mata yang panas mendesak keluar dari sudut mataku. Namun aku menggigit bibir bawahku, kuat-kuat hingga terasa perih, menahan isak tangis agar tidak pecah. Rasa sakit itu bukan hanya karena pengkhianatan cinta, tapi karena pengingkaran terhadap harga diriku sebagai manusia. Mereka membicarakan nasibku seolah aku adalah barang rongsokan yang harus dibuang sebelum merusak pemandangan di rumah baru mereka nanti. Baguslah kalau kamu sudah punya rencana, timpal Bu Lastri. Perempuan udik seperti dia tidak pantas menikmati kemewahan yang akan kita dapatkan. Lihat saja penampilannya. Kucel, bau dapur, malu ibu kalau harus bawa dia ke acara sosial nanti. Penghinaan itu terus mengalir. Setiap katanya seperti sayatan pisau silet yang digoreskan perlahan,
di atas kulit yang sudah luka. Aku ingin sekali mendobrak pintu itu, melemparkan nampan teh ini ke wajah mereka, dan berteriak bahwa akulah otak di balik keberhasilan proyek itu. Akulah yang melobi klien ketika Ryan terlalu malas bangun pagi. Akulah yang merapikan laporan keuangan yang berantakan. Namun, sesuatu menahanku, bukan rasa takut, melainkan sebuah kesadaran yang tiba-tiba muncul di tengah badai emosi ini. Jika aku meledak sekarang, mereka akan waspada. Mereka akan tahu bahwa aku tahu. Dan dalam perang, informasi adalah senjata. Jika musuh tidak tahu bahwa kita sedang memegang belati, mereka akan lengah memamerkan lehernya. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, aku mundur perlahan. Sangat pelan. Aku kembali ke dapur, meletakkan nampan itu di atas meja makan, dengan suara seminimal mungkin. Teh itu sudah mulai dingin. Sama dinginnya dengan hatiku saat ini. Aku menarik napas panjang, berusaha mengendalikan detak jantung yang memburu liar di dada. Malam itu, setelah menyajikan makan malam dalam kebisuan yang mencekam di mana Ryan dan Bu Lastri berpura-pura manis, sambil sesekali saling melempar pandang penuh arti aku masuk ke kamar tidur kami. Ryan belum masuk. Dia masih asyik menonton televisi dengan ibunya. Mungkin merayakan kemenangan semu mereka dalam imajinasi. Aku membuka lemari pakaian, bukan untuk mengemas barang, tetapi untuk mengambil sebuah kotak besi kecil yang kusembunyikan di balik tumpukan kain batik lama, kunci kecil yang selalu kukalungkan di leherku, tersembunyi di balik baju. Kini terasa begitu berat. Dengan jari-jari yang dingin, aku membuka kotak itu. Tersimpan dokumen-dokumen yang selama ini tidak pernah disentuh Ryan, karena dia terlalu malas mengurus kertas-kertas membosankan. Mataku menyapu baris demi baris akta notaris dan surat perjanjian kerjasama proyek properti itu. Di sana, di atas kertas bermeterai itu, tertera jelas sebuah klausul yang sepertinya luput dari ingatan pendek mereka yang tertutup keserakahan. Aset tanah yang digunakan sebagai modal utama proyek adalah tanah warisan almarhum ayahku. Dan dalam legalitas perusahaan yang kami bentuk, namaku tercatat sebagai pemilik saham mayoritas, sekaligus pemilik aset bawaan yang tidak bisa diganggu-gugat sebagai harta gono gini. Ryan dan Bu Lastri berpikir mereka sedang merencanakan caraku keluar dari rumah ini tanpa uang sepeser pun. Mereka tidak sadar bahwa 800 juta itu sesungguhnya tidak akan pernah bisa cair ke rekening pribadi Ryan tanpa tanda tanganku sebagai komisaris utama yang sah. Selama ini aku diam, membiarkan Ryan merasa menjadi bos di depan orang lain demi menjaga wibawanya sebagai suami. Tapi malam ini, rasa hormat itu telah mati, dibunuh oleh bisikan-bisikan licik di balik pintu tadi sore. Aku menutup kembali kotak itu dan menyimpannya rapi. Saat pintu kamar terbuka dan Ryan masuk dengan wajah yang dibuat-buat lelah, aku sudah berbaring membelakanginya. "Kamu sudah tidur, Citra?" tanyanya basa-basi. Aku tidak menjawab. Aku membiarkan dia berpikir aku hanyalah istri bodoh yang lelap dalam mimpi. Padahal, di dalam kegelapan itu, mataku terbuka lebar. Air mata memang masih mengalir membasahi bantal, menangisi pernikahan yang telah menjadi bangkai ini. Namun di balik air mata itu, sebuah rencana sedang kubangun kokoh. Mereka ingin membuangku seperti sampah, silakan mencoba. Aku akan membiarkan mereka merasa menang. Membiarkan kesombongan mereka melambung setinggi langit, sebelum akhirnya aku menarik karpet di bawah kaki mereka. "Tidur yang nyenyak, Mas," bisikku dalam hati, saat mendengar dengkuran halusnya mulai terdengar. "Karena besok, atau lusa, mimpi indahmu akan berubah menjadi mimpi buruk yang paling nyata." Detik jam dinding serasa memukul gendang telingaku dengan palu besi yang berat. Tik-tok, tik-tok. Irama monoton itu mengisi keheningan ruang tamu yang remang-remang, seolah menghitung mundur sisa waktuku di rumah ini. Aku duduk di sofa tua berwarna krem, yang busanya sudah mulai menipis sofa, yang kubeli dengan tabungan pertamaku 3 tahun lalu. Namun kini terasa asing, seolah menolak keberadaanku. Udara malam itu terasa gerah, meski kipas angin berputar kencang di sudut ruangan. Bukan karena suhu udara, melainkan karena firasat buruk yang menggantung tebal di langit-langit rumah. Suara deru mesin mobil memecah lamunanku. Itu mobil Mas Ryan. Namun, ada yang berbeda malam ini. Biasanya, ia akan mematikan mesin dengan cepat dan masuk dengan langkah gontai kelelahan. Kali ini, ia menginjak gas sekali lagi sebelum mematikan mesin. Sebuah arogansi suara yang menandakan luapan emosi atau mungkin kemenangan semu. Pintu depan terbuka kasar. Angin malam ikut menyelinap masuk, membawa aroma rokok yang pekat bercampur parfum maskulin yang menyengat. Mas Ryan berdiri di ambang pintu. Ia tidak langsung masuk. Matanya menyapu ruangan,
seolah ia adalah raja yang baru saja menaklukkan sebuah kerajaan besar. Ada kilatan aneh di matanya, sebuah binar keserakahan yang belum pernah kulihat seterang ini sebelumnya. Di belakangnya, muncul sosok ibu mertuaku, Bu Lastri. Wanita parubaya itu mengenakan daster batik favoritnya. Namun wajahnya dipoles bedak tipis, dan bibirnya menyunggingkan senyum miring, yang membuat bulu kudukku meremang. Mereka berdua tampak seperti sekutu yang baru saja memenangkan lotre, dan aku tahu, akulah yang menjadi tiket yang harus dirobek untuk mencairkan hadiah itu. Kamu belum tidur, Citra? Tanya Mas Rian. Nada suaranya bukan bertanya karena peduli, melainkan nada basi-basi yang penuh dengan rasa muak. Ia melangkah masuk tanpa melepas sepatunya, membiarkan jejak kotor menodai lantai keramik putih yang baru saja kupel sore tadi. Aku menunggumu, Mas. Jawabku pelan. Tanganku meremas ujung dasterku, berusaha menyalurkan gemetar yang mulai menjalar dari ujung kaki ke ulu hati. Mas Rian mendengges, lalu melempar tas kerjanya ke atas meja kopi dengan bunyi buk yang keras. Ia mengempaskan tubuhnya ke sofa di hadapanku, meluruskan kakinya dengan santai. Bu Lastri segera duduk di sampingnya, menatapku dengan tatapan menyelidik, seolah sedang menaksir harga barang rongsokan. Baguslah kalau kamu belum tidur, kata Mas Rian sambil melonggarkan dasinya dengan gerakan kasar. Ada hal penting yang harus kita bicarakan, dan aku tidak mau menundanya sampai besok. Jantungku berdegup kencang, memompa darah ke telingaku hingga terdengar berdengung. Aku tahu saat ini akan tiba. Aku sudah mendengarnya lewat lubang kunci, lewat bisikan-bisikan mereka. Namun, mendengarnya langsung. Melihat wajah suami yang dulu berjanji sehidup semati, kini menatapku dengan tatapan kosong tanpa cinta, tetap saja menorehkan luka yang perih. Tentang apa, Mas? Tanyaku. Berpura-pura bodoh. Aku harus membiarkan mereka memainkan kartu mereka lebih dulu. Bu Lastri tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti gesekan amplas kasar. Halah, jangan pura-pura polos, Citra. Kamu pasti sudah merasa kalau rumah ini makin panas buat kamu, kan? Mas Rian mengangkat tangan, memberi isyarat agar ibunya diam sebentar. Ia memajukan tubuhnya, menatapku tajam. Citra, aku mau to the point saja. Aku rasa pernikahan kita sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kalimat itu meluncur begitu mudah dari mulutnya. Tanpa beban, tanpa rasa bersalah. Seolah ia baru saja membicarakan cuaca atau menu makan malam yang tidak enak. Kenapa, Mas? Suaraku bergetar. Kali ini bukan acting. Apa salahku? Aku mengurus rumah, aku membantu bisnismu, aku merawat ibu, itu masalahnya. Potong Mas Rian dengan nada tinggi. Kamu tidak selevel dengan visi masa depanku. Bisnisku sebentar lagi akan meledak, Citra. Kita bicara soal uang ratusan juta. 800 juta akan cair minggu depan. Dan aku butuh pendamping yang bisa mengimbangi gaya hidupku nanti. Bukan wanita desa yang cuma tahu dapur dan kasur sepertimu. Aku terdiam, menatapnya tak percaya. Jadi benar, uang 800 juta itu telah membutakan mata hatinya. Ia merasa uang itu adalah tiketnya menuju kebebasan. Dan aku adalah rantai yang menahannya. Lagi pula, Bu Lastri menimpali dengan nada sinis yang menusuk. Kamu itu cuma beban, Citra. Lihat dirimu, lusuh, tidak pandai berdandan. Malu Rian kalau bawa kamu ke pertemuan bisnis nanti, Rian berhak mendapatkan yang lebih baik, yang lebih berkelas. Mumpung uangnya belum cair, lebih baik selesaikan sekarang. Biar harta itu bersih milik Rian. Tidak usah dibagi-bagi sama kamu. Kejam. Kata-kata itu meluncur tanpa saringan. Mereka bahkan tidak berusaha menutupi niat busuk mereka untuk menyingkirkan aku demi menguasai harta itu sepenuhnya. Keserakahan telah mengubah wajah mereka menjadi monster yang asing bagiku. Mas Rian menarik napas panjang, lalu menegakkan punggungnya. Ia menatapku luris-lures, dan detik itu, waktu seolah berhenti. Mulai malam ini, ucapnya dengan suara lantang dan tegas. Saya, Rian Pratama, menjatuhkan talak satu kepadamu. Citra Aulia. Hening. Dunia rasanya runtuh. Meski aku sudah bersiap, mendengar kalimat sakral pemutus ikatan itu diucapkan demi uang, rasanya seperti ada belati yang diputar perlahan di dalam dadaku. Talak itu melayang di udara, mengisi ruang kosong di antara kami, menjadi dinding pemisah yang tak mungkin runtuh lagi. Mas Rian menyandarkan punggungnya kembali ke sofa terlihat liga. Wajahnya memancarkan kepuasan, seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Beres, gumam Bu Lastri sambil menepuk paha putranya. Bangga. Nah, Citra, kamu dengar sendiri kan? Kamu bukan istri Rian lagi. Jadi, ibu minta kamu bereskan barang-barangmu sekarang juga. Jangan bawa apapun yang dibeli pakai uang Rian. Cukup baju-bajumu yang jelek itu saja. Malam ini juga? Tanyaku lirih. Iyalah, mau kapan lagi?
sentak Mas Rian. Besok pagi, rumah ini akan mulai direnovasi. Aku mau suasana baru. Tidak ada jejak kamu lagi di sini. Air mata mendesak ingin keluar, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Tidak, aku tidak boleh menangis di depan mereka. Mereka mengharapkan aku meraung, memohon, bersujud di kaki Mas Rian agar tidak diceraikan. Mereka ingin melihatku hancur, agar ego mereka semakin melambung tinggi. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan oksigen dan keberanian yang tersisa. Perlahan, aku mengangkat wajahku. Alih-alih air mata, sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Senyum yang dingin, senyum yang tidak mencapai mata. Aku melihat kebingungan melintas di wajah Bu Lastri. Ia menggernyat. Mungkin heran mengapa aku tidak histeris. Mas Rian pun tampak terganggu dengan ketenanganku. Baik Mas, jawabku dengan suara yang tenang. Jauh lebih stabil dari yang kuduga. Aku terima talakmu. Terima kasih sudah melepaskanku. Rian terbelalak. Kamu? Tidak keberatan. Kenapa harus keberatan? Tanyaku balik, mempertahankan tatapan mataku padanya. Kalau memang di matamu aku hanya beban, untuk apa aku bertahan? Lagi pula, harga diriku tidak serendah itu untuk memohon cinta pada laki-laki yang lebih mencintai uang daripada istrinya sendiri. Wajah Mas Rian memerah, tersinggung oleh ucapanku. Jaga mulutmu Citra. Kamu pikir kamu siapa? Kamu itu tidak punya apa-apa tanpa aku, betul Citra? Bu Lastri menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar karena marah. Sana pergi, jadi gelandangan saja kamu di luar sana. Aku berdiri perlahan, merapikan dasterku dengan gerakan anggun yang disengaja. Aku tidak terlihat seperti wanita yang baru saja diusir. Aku terlihat seperti seseorang yang baru saja terbebas dari penjara. Aku akan pergi, Bu. Mas, kataku lembut namun penuh penekanan. Malam ini juga aku akan angkat kaki, tapi aku menggantung kalimatku. Aku melangkah mendekati mereka, membuat Bu Lastri secara refleks memundurkan tubuhnya. Tapi apa? Bentak Mas Rian, meski ada nada waspada dalam suaranya. Sebelum aku melangkah keluar dari pintu itu untuk selamanya, ucapku sambil menatap manik mata Rian dalam-dalam. Boleh, aku minta waktu 5 menit? Ada satu hal kecil yang ingin kutunjukkan. Anggap saja sebagai kenang-kenangan perpisahan. Halah, paling mau minta uang pesangon. Cibir Bu Lastri. Bukan uang, potongku cepat. Hanya ingin menunjukkan sesuatu. Sesuatu yang mungkin kalian lupakan tentang bisnis dan uang 800 juta yang kalian agung-agungkan itu. Mas Rian menatapku curiga, tapi rasa penasaran dan kesombongan menguasainya. Ia merasa di atas angin. Merasa tidak ada apapun yang bisa kulakukan untuk menyakitinya. Ia yakin, ia pemenangnya. Baik, kata Mas Rian angkuh, melirik jam tangannya yang mahal. 5 menit, tidak lebih. Setelah itu kamu keluar dari sini dan jangan pernah kembali. Senyum dinginku makin lebar. Jantungku berdebar bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Mereka tidak tahu bahwa talak yang baru saja dijatuhkan Rian bukan hanya memutus pernikahanku, tapi juga memutus akses mereka terhadap segala kemewahan yang mereka impikan. Mari, kita duduk di meja makan sebentar. Ajakku sopan, seolah aku adalah tuan rumah yang sedang menjamu tamu, bukan istri yang baru saja dicampakkan. Biar lebih jelas, tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan berjalan menuju ruang makan. Langkahku ringan, di dalam tasku yang tergeletak di kursi makan, sebuah map usang sudah menunggu. Bom waktu yang kusiapkan dengan air mata, kini siap meledak dengan tawa kemenangan. Lampu neon di ruang makan berkedip sekali, sebelum memancarkan cahaya putih yang menyilaukan mata. Seolah lampu itu sendiri enggan menjadi saksi bisu atas apa yang terjadi di bawahnya. Kami duduk bertiga mengelilingi meja kayu jati tua yang penuh goresan meja yang biasanya kugunakan untuk menyiapkan sarapan mereka. Meja tempat aku sering menunduk, menyembunyikan air mata saat Bu Lastri melontarkan kalimat pedasnya. Namun malam ini, meja ini bukan lagi tempat makan. Ini adalah meja persidangan, dan mereka berdua duduk di sana, sioliolah. Mereka adalah hakim agung yang baru saja memvonis mati seorang penjahat. Suara detak jam dinding terdengar begitu keras, tik-tok, mengisi keheningan yang menyesakkan dada. Di hadapanku, Mas Rian duduk dengan kaki disilangkan. Punggungnya bersandar santai pada kursi, kedua tangannya tertaut di belakang kepala. Wajahnya berseri-seri. Sebuah ekspresi yang sudah lama tidak kulihat ditujukannya padaku. Sayangnya, kebahagiaan itu bukan karena cinta, melainkan karena keserakahan yang sudah mencapai ubun-ubun. Jadi, apalagi, Citra? Rian memecah keheningan dengan nada bosan yang dibuat-buat. Ia menurunkan tangannya, lalu menggatuking-getikan jari telunjuknya ke permukaan meja. Aku sudah bilang, keputusanku bulat.
Talak sudah jatuh. Kamu mau minta apa? Pesangon. Uang transport. Ia tertawa kecil. Sebuah tawa yang kering dan meremehkan. Di sebilannya Bu Lastri sedang memuter-muter gelas tehnya. Ia menatapku dari ujung hidung. Tatapan yang selalu membuatku merasa kerdil selama 5 tahun terakhir. Jangan mimpi kamu, Citra! Sambar Bu Lastri dengan suara cemprengnya yang khas. Uang 800 juta itu hasil keringat anakku. Hasil kerja keras Rian siang malam mengurus proyek. Kamu selama ini cuma di rumah. Masak, nyuci, ngepel. Itu kewajiban istri. Jangan kira karena kamu capek nyuci baju, kamu berhak dapat bagian dari keuntungan bisnis besar ini. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara dingin malam mengisi paru-paru. Anehnya, tidak ada rasa sakit lagi. Dulu, kata-kata seperti itu akan membuatku berlari ke kamar mandi dan menangis di bawah nyala keran air agar tidak terdengar. Tapi sekarang, hatiku terasa beku, dingin. Dan di dalam kedinginan itu, logika bekerja jauh lebih tajam daripada emosi. Aku menatap mereka bergantian. Mereka begitu yakin, begitu percaya diri. Di mata mereka, aku hanyalah wanita bodoh yang bisa dibuang begitu masa gunanya habis, tepat sebelum masa panen tiba. Aku tidak minta pesangon, Mas. Aku juga tidak minta uang transport, jawabku pelan. Suaraku stabil, tidak bergetar sedikit pun, yang membuat Ryan sedikit mengernyitkan dahi. Mungkin dia mengharapkan aku bersujud di kakinya, memohon agar tidak diceraikan. Baguslah, kalau sadar diri. Dengus Rian. Ia menegakkan duduknya, matanya berbinar saat membayangkan masa depan tanpa diriku. Besok dana cair. Begitu uang itu masuk rekening, aku akan langsung pesan Pajero Sport yang sudah lama aku incar. Sisanya, renovasi total rumah ini. Ibu juga sudah minta dibuatkan kamar baru di lantai 2, kan Bu? Iya Le, Bu Lastri menimpali dengan semangat, matanya berbinar rakus. Kamar yang sekarang pengap. Ibu mau yang ada balkonnya, biar bisa lihat jalan. Oh ya, bekas kamar Citra nanti dijadikan gudang saja, atau tempat setrika. Mereka berdiskusi seolah aku sudah tidak ada di sana. Aku seperti hantu di rumahku sendiri. Mereka membagi-bagi uang yang belum mereka pegang, merencanakan kemewahan di atas penderitaanku. Aku melihat sudut bibir Mas Rian berkedut menahan senyum lebar. Ia merasa sudah menang telak. Ia merasa pintar karena menceraikanku sehari sebelum pencairan dana. Berpikir hukum tidak akan bisa menyentuh harta yang ia klaim sebagai hasil bisnis suami setelah perceraian terjadi. Mas, panggilku lagi. Memotong lamunan indah mereka tentang mobil baru dan balkon mewah. Rian menoleh dengan tatapan terganggu. Apalagi sih? Buruan pergi. Tasmu sudah dikemas kan? Jangan bawa barang-barang yang aku beli. Cuma baju yang kamu bawa pas nikah dulu yang boleh keluar. Aku cuma minta waktu 5 menit, kataku tenang. Tanganku perlahan bergerak ke bawah meja, meraba tas jinjing kulit imitasi yang kuletakkan di lantai. Ada sesuatu yang harus kalian lihat sebelum aku melangkah keluar dari pintu itu. Bu Lastri mendecakkan lidah. Terdengar sangat jijik. Halah, paling juga foto kenangan atau surat cinta zaman pacaran. Rian sudah nggak butuh itu, Citra. Rian itu butuh istri yang selevel, yang bisa diajak ke pesta bisnis, bukan yang bau bawang sepertimu. Bukan surat cinta, Bu? Balasku datar. Gerakan tanganku terhenti sejenak di resleting tas. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini adalah momen di mana seorang pemain catur memindahkan bidak terakhirnya, mengetahui bahwa lawan sudah masuk perangkap tanpa menyadarinya. Aku membuka resleting tas itu perlahan. Zert, suaranya terdengar nyaring di ruangan yang hening. Mas Rian menatapku dengan curiga, namun kesombongan masih mendominasi wajahnya. Apa itu? Kamu mau guna-guna kami? Jangan macam-macam ya, Citra. Aku mengabaikan tuduhan konyol itu. Tanganku masuk ke dalam tas, merasakan tekstur kertas tebal yang terbungkus map plastik usang. Map ini sudah kusimpan selama 3 tahun di bagian paling bawah lemari, di bawah tumpukan kain perca yang tidak pernah disentuh oleh Rian maupun ibunya. Map yang berisi kebenaran yang selama ini mereka lupakan atau mungkin sengaja mereka abaikan karena terlalu sibuk menghitung uang yang belum jadi milik mereka. Perlahan, aku menarik map itu keluar. Map berwarna coklat kusam dengan tali pengikat yang sudah sedikit berserabut. Tidak terlihat berharga, tidak terlihat seperti ancaman. Aku meletakkan map itu di tengah meja makan, tepat di antara gelas teh Bu Lastri dan asbak rokok Mas Rian. Apa ini? Rian menatap map itu dengan jijik, seolah itu adalah sampah kotor. Kamu mau kasih aku resep masakan warisan ibumu? Atau daftar utangmu di warung? Bukalah, Mas, kataku lembut. Sangat lembut,
sampai terdengar menyeramkan di telingaku sendiri. Anggap saja ini hadiah perpisahan dariku. Kenang-kenangan terakhir sebelum aku pergi dari hidup kalian selamanya, seperti yang kalian inginkan. Bu Lastri melirik map itu. Lalu melirikku dengan curiga. Jangan disentuh sembarangan, Rian. Siapa tahu ada racunnya. Aku hampir tertawa mendengar itu. Ketakutan orang bersalah memang lucu. Ini cuma kertas, Bu. Dokumen. Dokumen yang mungkin sedikit mengubah rencana kalian tentang Pajero dan balkon lantai 2 itu. Kata-kataku menggantung di udara. Untuk pertama kalinya malam ini, senyum di wajah Ryan memudar sedikit. Ada keraguan yang merayap di matanya. Ia menatapku, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan atau keputusasaan. Tapi ia tidak menemukannya. Yang ia temukan hanyalah ketenangan seorang wanita yang sudah tidak memiliki beban. Ryan mendengus kasar, mencoba mengusir keraguannya. Kamu cuma menggertak. Kamu pikir aku takut? Dengan gerakan kasar, ia menyambar map itu dari meja. Tangan kanannya dengan tidak sabar membuka tali pengikatnya. Suara kertas yang bergesekan terdengar tajam. Aku bersandar di kursiku, melipat tangan di dada. Aku mengamati setiap inci pergerakan wajahnya. Aku ingin merekam momen ini. Aku ingin mengingat detik demi detik saat kesombongan itu runtuh. Di luar, angin malam mulai menderu, menggoyangkan jendela kaca yang tidak rapat. Tapi di dalam sini, badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Ryan menarik lembaran kertas pertama dari dalam map. Kertas berkop resmi dengan stempel basah notaris dan materai tempel. Bacalah dengan teliti, Mas, bisikku. Suaraku membelah keheningan seperti pisau bedah. Jangan sampai ada satu kata pun yang terlewat. Ryan mulai membaca. Matanya bergerak dari kiri ke kanan. Awalnya cepat, meremehkan. Namun, detik demi detik berlalu, gerakannya melambat. Keningnya mulai berkerut. Mulutnya yang tadi terbuka untuk mengejek, kini terkatup rapat. Lalu perlahan terbuka sedikit karena syok. Bu Lastri, yang melihat perubahan ekspresi anaknya, mulai gelisah. Kenapa, Ryan? Isinya apa? Surat utang? Atau dia minta harta gono gini? Robek saja suratnya. Dia nggak punya hak. Ryan tidak menjawab ibunya. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah dan arogansi, kini perlahan menyurut. Berganti menjadi pucat pasi seputih kertas yang dipegangnya. Tangannya mulai gemetar. Bukan getaran halus, tapi getaran hebat yang membuat kertas itu berbunyi krek-krek di tangannya. Ia mendongak menatapku. Tatapan matanya bukan lagi tatapan seorang tuan kepada pembantunya. Itu adalah tatapan seseorang yang baru saja menyadari bahwa ia berdiri di atas panggung eksekusi dan tali gantungan sudah terpasang di lehernya. Citra. Suaranya serak, tercekat di tenggorokan. Ini tidak mungkin. Aku tersenyum tipis. Mungkin, Mas. Sangat mungkin. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatap lurus ke dalam manik matanya yang kini dipenuhi ketakutan. Kamu terlalu sibuk menghitung angka 800 juta itu. Sampai kamu lupa dari mana modal awal bisnis itu berasal. Kamu lupa siapa yang tanda tangan di depan notaris 3 tahun lalu saat ayahku meninggal. Bu Lastri yang tidak sabar, langsung merampas kertas itu dari tangan Ryan yang lemas. Sini, biar ibu baca. Apa sih yang bikin kamu kayak orang kena stroke begini? Wanita tua itu menyipitkan matanya, membaca baris demi baris di bawah sorot lampu neon. Dan saat dia sampai pada paragraf inti, aku melihat bahunya menegang kaku. Suasana di meja makan itu berubah drastis. Aroma kemenangan yang tadi mereka tebarkan, kini lenyap, digantikan oleh bau amis ketakutan dan kepanikan. Aku masih duduk tenang, namun di dalam hati, aku tahu bahwa sesuatu yang ingin kutunjukkan sudah mulai bekerja. Mereka pikir mereka sedang mengusirku menuju kemiskinan, padahal sebenarnya mereka baru saja menendang diri mereka sendiri ke jurang kehancuran. Map biru itu meluncur mulus di atas permukaan meja kaca, mengeluarkan suara berdesir yang halus, namun terdengar begitu nyaring di tengah keheningan ruang makan. Gerakanku pelan, terukur, tanpa getaran sedikit pun. Aku mendorong benda itu tepat ke hadapan Mas Ryan, membelah jarak di antara kami, yang kini terasa seperti jurang pemisah. Mas Ryan menatap map itu dengan ujung matanya, lalu beralih menatapku. Senyum miring yang meremehkan masih terpatri di bibirnya. Di sebilannya, ibu mertua Bu Lastri mendengus kasar, memalingkan wajah sambil mengibaskan tangannya, seolah mengusir lalat. Apa ini, Citra? Tanya Mas Ryan. Nada suaranya penuh cemooh. Ia tidak segera menyentuh map itu. Tangannya justru meraih gelas air, menyesapnya santai, seolah ingin menunjukkan bahwa apapun yang kulakukan tidak lagi penting baginya. Surat permohonan maaf? Atau daftar belanjaan terakhir sebelum kamu angkat kaki? Simpan saja tenagamu.
Keputusan kami sudah bulat. Talak sudah jatuh. Buka saja, Mas, jawabku datar. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, dingin, kosong, tanpa emosi. Bukan suara Citra yang biasanya merengek atau menunduk patuh. Anggap saja ini kenang-kenangan perpisahan dariku. Bu Lastri, yang sejak tadi tidak sabar, menyikut lengan anaknya. Sudahlah, Yan, lihat saja sebentar biar dia puas. Habis itu usir dia. Ibu sudah muak melihat mukanya di sini. Kita harus segera menghubungi Pak Broto soal pencairan dana proyek itu. Denggen malas. Mas Rian meletakkan gelasnya. Jemarinya yang kasar tangan yang dulu pernah ku genggam dengan penuh cinta, namun kini hanya menyisakan jejak luka di batin meraih ujung map tersebut. Ia membukanya dengan gerakan kasar siala kertis-kertis. Di dalamnya tidak berharga. Aku memperhatikan setiap inci perubahan di wajahnya. Ini adalah momen yang kutunggu. Detik-detik di mana kebenaran akan menghantam keserakahan mereka. Lembar pertama tersingkap. Mas Rian menyipitkan mata, membaca judul dokumen di halaman paling atas, Akta Perjanjian Kerjasama dan Kepemilikan Modal. Dahinya mulai berkerut. Ia membalik halaman berikutnya. Matanya bergerak cepat memindai baris demi baris kalimat hukum yang tertera di sana. Suara detak jam dinding di ruang tengah terasa semakin lambat. Tik-tak, tik-tak. Perlahan, senyum mengejek di wajah Mas Rian mulai luntur. Kerutan di dahinya semakin dalam. Ia terdiam, membaca satu paragraf yang sama berulang-ulang. Seakan otaknya menolak memproses informasi yang tertangkap oleh retinanya. Ini, apa maksudnya ini, Citra? Tanyanya. Suaranya tidak lagi lantang. Ada getaran kebingungan di sana. Baca yang keras, Mas. Biar ibumu juga dengar. Perintahku lembut, namun menekan. Terutama di pasal 4 ayat 2, tentang sumber permodalan dan hak kepemilikan aset. Mas Rian menelan ludah. Jakunya bergerak naik turun. Ia menatapku dengan tatapan nanar, lalu kembali menunduk ke kertas itu. Dengan suara parau yang nyaris tercekat, ia mulai membaca. Bahwa seluruh modal awal pendirian usaha CV, Rian Mandiri, termasuk pembelian aset tanah gudang dan mesin produksi, bersumber sepenuhnya dari dana hibah warisan atas nama Citra Kirana binti Sutomo. Suaranya memudar di akhir kalimat. Bu Lastri, yang mendengar kata warisan, langsung menegakkan punggungnya. Matanya membelalak. Apa maksudnya itu, Rian? Kenapa ada nama dia di situ? Usaha itu kan kamu yang jalankan. Kamu direkturnya. Teruskan bacanya, Mas, potongku. Mengabaikan teriakan Bu Lastri, aku menyandarkan punggungku ke kursi, melipat kedua tangan di dada. Masih ada poin penting di bawahnya, tentang rekening pencairan. Tangan Mas Rian kini mulai gemetar. Kertas di tangannya bergetar hebat, menciptakan bunyi kresek kecil yang memilukan. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah dan kesombongan, kini perlahan berubah menjadi pucat pasi, seputih kapas. Segala bentuk keuntungan, dividen, maupun pembayaran termin proyek utama wajib ditransfer dan dicairkan hanya ke rekening pemilik modal utama. Mas Rian berhenti. Napasnya tertahan. Ia mendongak menatapku. Matanya memancarkan horor murni. Rekening Bank Mandiri atas nama Citra Kirana. Keheningan meledak di ruangan itu. Bukan ledakan suara, tapi ledakan realitas yang menghancurkan angan-angan mereka. Bu Lastri menyambar kertas itu dari tangan anaknya dengan kasar. Meskipun wanita tua itu tidak terlalu paham bahasa hukum yang rumit, ia mengerti soal uang. Ia mengerti arti nama yang tertulis di sana. Matanya liar mencari-cari celah, berharap ini hanya salah cetak. Bohong, ini pasti palsu! Jerit Bu Lastri histeris. Ia melempar kertas-kertas itu kembali ke meja, hingga berserakan. Kamu memalsukan ini kan? Dasar perempuan ular, Rian yang kerja banting tulang siang malam, Rian yang melobi klien, kenapa uangnya harus masuk ke rekeningmu? Aku menatap Bu Lastri, tepat di manik matanya yang berapi-api. Ibu lupa. 5 tahun lalu, saat Mas Rian di PHK, dan kita tidak punya apa-apa, siapa yang menjual tanah peninggalan Bapak di kampung? Siapa yang menyerahkan uang 500 juta tunai untuk modal awal Mas Rian? Aku mengalihkan pandangan ke Mas Rian, yang kini terduduk lemas seperti kerupuk tersiram air. Dan kamu, Mas? Kamu lupa kita ke notaris Pak Hendra? Kamu sendiri yang tanda tangan. Kamu yang bilang, nanti biar aman, status modalnya dicatat sebagai harta bawaan istri. Supaya kalau ada opo-opo dengan bisnis, aset Citra tidak ikut disita bank. Kamu ingat itu? Mas Rian membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Ingatan itu pasti sedang menghantamnya keras sekali. Kesombongannya menjadi bumerang. Dulu, ia menyetujui perjanjian itu demi keamanan aset dari kreditur. Tidak pernah menyangka,
bahwa keamanan itu kini menjadi pedang yang memenggal lehernya sendiri. Uang 800 juta yang akan cair minggu depan itu, aku melanjutkan. Setiap kata kuucapkan dengan penekanan yang menyakitkan adalah hasil dari aset modal itu. Secara hukum, itu adalah pengembangan dari harta bawaan. Bukan gono gini. Aku berdiri perlahan dari kursiku. Rasa lapar yang tadi sempat kurasakan sudah hilang sepenuhnya, digantikan oleh kepuasan getir melihat kehancuran di wajah mereka. Tadi Mas Rian sudah menjatuhkan talak, bukan? Tanyaku retoris. Terima kasih, Mas. Itu mempermudah segalanya. Dengan jatuhnya talak dan bukti dokumen ini, maka secara otomatis kamu tidak memiliki hak sepeser pun atas uang 800 juta itu. Tidak serupiah pun. Nggak mungkin. Mas Rian menggeleng-gelengkan kepalanya, rambutnya yang tadi tersisir rapi, kini mulai akak kokon, karena ia meremasnya frustrasi. Citra, Dek, ini nggak bisa begini. Itu hasil kerjaku. Keringatku, keringatmu. Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan hampa. Lalu keringatku yang menjadi pembantu di rumah ini selama 5 tahun, kau anggap apa? Keringatku yang mengurus pembukuan kantormu tiap malam saat kau tidur mendengkur, kau anggap apa? Modal uang dariku, kau anggap apa? Bu Lastri tiba-tiba berdiri, wajahnya merah pada menahan amarah yang bercampur dengan kepanikan luar biasa. Bayangan rumah baru dan mobil mewah yang tadi mereka bicarakan dengan lantang, kini hancur berkeping-keping di depan matanya. Kamu tidak bisa melakukan ini pada kami, teriak Bu Lastri. Suaranya melengking menyakitkan telinga. Rian anak laki-laki, dia kepala keluarga, uang itu hak dia. Secara hukum negara dan agama, harta bawaan adalah mutlak milik istri, Bu, jawabku, tenang namun mematikan. Apalagi Mas Rian sudah mengusirku. Jadi, aku akan pergi. Dan tentu saja, uang itu ikut bersamaku. Aku meraih tasku yang tergeletak di kursi. Oh ya, satu hal lagi. Karena gudang tempat usahamu berdiri itu tercatat atas namaku juga sebagai aset modal. Aku beri waktu 2 minggu untuk mengosongkannya. Aku berniat menjualnya. Wajah Mas Rian yang pucat kini berubah menjadi abu-abu. Ia tampak seperti orang yang baru saja terkena serangan jantung. Bisnis itu adalah satu-satunya kebanggaannya. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa berkuasa di hadapanku. Tanpa modal, tanpa gudang, dan tanpa uang cair 800 juta itu, dia hanyalah cangkang kosong dengan hutang operasional yang menumpuk. Citra, tunggu. Mas Rian berusaha bangkit, kakinya goyah hingga lututnya menabrak kaki meja. Bunyi gelas beradu terdengar ngilu. Dek, jangan bercanda. Kita bisa bicarakan ini. Bicara? Aku menatapnya jijik. 5 menit yang lalu kamu mengusirku seperti anjing kurap, Mas. Kamu bilang aku parasit. Kamu bilang aku tidak tahu diuntung. Sekarang, saat tahu uang itu ada di tanganku, kamu mau bicara? Keheningan kembali menyelimuti ruangan, namun kali ini rasanya berbeda. Bukan lagi keheningan yang mencekikku, tapi keheningan yang mencekik mereka. Aku bisa melihat keringat dingin mengalir di pelipis Mas Rian. Aku bisa melihat tangan Bu Lastri yang gemetar hebat, memegang tepi meja untuk menopang tubuhnya yang limbung. Mereka baru saja menyadari blunder terbesar dalam hidup mereka. Keserakahan mereka untuk menguasai 100% dari uang itu dengan cara menendangku keluar, justru menjadi penyebab mereka kehilangan 100% dari segalanya. Jika saja mereka memperlakukanku dengan layak, jika saja mereka tidak serakah, aku mungkin tidak akan sekejam ini. Aku mungkin masih akan berbagi. Tapi jika hanyalah kata pengandaian bagi pecundang, cek saja ke bank besok, ujarku sambil merapikan tali tasku di bahu. Pihak pemberi proyek sudah kutelpon tadi pagi untuk konfirmasi nomor rekening sesuai akta notaris. Dananya akan masuk langsung ke rekening pribadiku lusa. Mataku menyapu ruangan itu untuk terakhir kalinya. Dinding yang catnya mulai mengelupas. Lantai yang sering kupel dengan air mata, dan 2 manusia yang duduk terpaku di sana dengan tatapan kosong. Selamat menikmati makan malam kalian, tutupku. Semoga rasanya tidak sepahit kenyataan yang baru saja kalian telan. Aku membalikkan badan, melangkah menuju pintu depan. Di belakangku, aku mendengar suara kursi berdecit keras, disusul suara Mas Rian yang memanggil namaku dengan nada putus asa yang belum pernah kudengar seumur hidupku. Tapi langkahku tidak terhenti. Dokumen di atas meja itu telah menjadi palu hakim yang mengetuk vonis kehancuran bagi mereka. Dan tiket kebebasan bagiku. Kertas di tangan Mas Rian gemetar hebat, menciptakan bunyi kererisik halus yang terdengar begitu nyaring di tengah keheningan ruang tamu yang mencekam. Matanya, yang beberapa menit lalu memancarkan arogansi dan kepuasan karena telah berhasil mengusirku, kini membelalak lebar seolah hendak melompat keluar dari rongganya. Wajahnya pucat pasi,
kehilangan seluruh rona darah, menyisakan topeng ketakutan yang menyedihkan. Di sampingnya, Bulastri terhuyung mundur, hingga punggungnya menabrak sandaran sofa bludru coklat, yang selama ini selalu ia banggakan sofa, yang ia beli dari uang gajiku 2 tahun lalu. Mulutnya ternganga, namun tak ada suara yang keluar. Angka 800 juta rupiah, dan klausa hukum tentang pemisahan harta bawaan yang tertera di dokumen itu, seakan menjadi petir yang menyambar tepat di ulu hatinya. Ini tidak mungkin. Suara Mas Rian terdengar serak, pecah di tenggorokan. Ia menatapku, lalu kembali menatap kertas itu, menggelengkan kepala dengan panik. Dekan Citra, ini cuma gertakan kan? Kamu nggak mungkin tega melakukan ini pada suamimu sendiri. Aku masih berdiri tegak di tempatku, memeluk tasku erat-erat. Ada perasaan aneh yang menjalar di dadaku. Bukan rasa sedih, bukan pula kemarahan yang meledak-ledak. Itu adalah rasa hampa yang melegakan, seperti melihat badai yang akhirnya berlalu, menyisakan puing-puing yang tak perlu lagi kupertahankan. Suami, tanyaku lirih. Namun nadaku dingin menusuk. Bukankah 5 menit yang lalu Mas Rian bilang aku bukan siapa-siapa lagi? Bukankah talak 3 sudah meluncur mulus dari bibirmu, tanpa keraguan sedikitpun? Mendengar itu, Mas Rian seolah tersengat listrik. Ia menjatuhkan dokumen itu ke lantai, mengabaikan lembaran berharga itu berserakan di ubin dingin, lalu berlari menghampiriku. Ia menjatuhkan dirinya, berlutut, tepat di kakiku. Tangan yang dulu sering menanjuk-nanjuk wajahku dengan kasar, kini berusaha meraih jemariku dengan gemetar. Mas khilaf Citra, Mas cuma emosi, serunya. Air mata buaya mulai menggenang di sudut matanya. Ia mendongak, menatapku dengan tatapan memelas yang menjijikkan. Mas tarik ucapan Mas, kita nggak jadi cerai. Kita mulai lagi dari awal ya. Uang itu bisa kita pakai untuk modal usaha bersama lagi. Kita bisa beli rumah baru. Kita bisa liburan. Kamu mau apa? Mas belikan semuanya. Aku melangkah mundur, menarik tanganku dari jangkauannya, seolah sentuhannya adalah bara api. Jauhkan tanganmu, Mas. Citra, tolong ibu nak. Bulastri tiba-tiba ikut bersimpuh, menyeret tubuhnya yang gemuk mendekatiku. Wanita yang selama 5 tahun ini memanggilku dengan sebutan beban, bodoh, dan mandul, kini menatapku seolah aku adalah dewa penyelamat. Wajahnya basah oleh air mata. Bedaknya luntur menciptakan gelur-gelur tak beraturan di pipinya yang keriput. Ibu tahu, ibu salah. Ibu terlalu keras sama kamu Rakau Bulastri. Suaranya melengking menyakitkan telinga. Ia mencoba memegang ujung gamisku. Tapi kita keluarga Citra, masa kamu tega membiarkan Mas Rian bangkrut? Uang 800 juta itu satu-satunya harapan kami untuk membayar utang supplier. Kalau uang itu nggak cair ke rekening Ryan, kami bisa dipenjara. Citra, toko akan disita. Aku menatap mereka berdua ibu dan anak yang berlutut di lantai keramik yang dingin. Pemandangan ini sungguh kontras dengan ingatan yang terpatri di kepalaku. Aku ingat bagaimana Bulastri menendang ember saat aku sedang mengepel, menyuruhku bekerja lebih cepat. Aku ingat bagaimana Rian membuang muka saat aku mengeluh sakit, mengatakan aku terlalu manja. Di mana keangkuhan itu sekarang? Di mana harga diri yang mereka junjung setinggi langit itu? Ternyata, harga diri mereka hanya seharga 800 juta rupiah. Kalian tidak sedang memohon padaku, ujarku pelan. Mataku menatap lurus ke arah Mas Rian yang masih terisak. Kalian sedang memohon pada uangku. Bukan begitu sayang? Demi Allah, bukan. Mas Rian menyangkal keras. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Bau parfum murah yang bercampur dengan bau keringat, ketakutan menguar dari tubuhnya, membuat perutku mual. Aku cinta sama kamu Citra. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku tertawa. Tawa kecil yang kering tanpa humor. Cinta? Mas Rian menceraikanku tepat di saat kamu pikir kamu akan kaya raya. Kamu membuangku seperti sampah saat kamu merasa tidak butuh lagi gajiku untuk menopang hidupmu. Dan sekarang, saat kamu tahu aset itu atas namaku, warisan sah dari ayahku yang tidak bisa kau sentuh secara hukum. Tiba-tiba, cinta itu tumbuh kembali. Aku berjongkok sedikit, menyajajarkan wajahku dengan wajahnya. Kutatap manik matanya dalam-dalam, mencari sisa-sisa lelaki yang dulu kunikahi. Tapi, aku tak menemukannya. Yang ada hanya seorang pengecut yang serakah. Dengar baik-baik, Mas, bisikku tajam. Uang 800 juta itu adalah hasil penjualan tanah warisan ayahku yang dulu kau paksa untuk dijadikan modal, dengan janji keuntungan dibagi 2. Tapi, kau lupa, sertifikat tanah itu, akta notaris perjanjian modal, semuanya atas namaku. Klausul yang kutambahkan diam-diam di notaris menyatakan bahwa jika terjadi perceraian,
Seluruh modal dan keuntungan kembali padaku 100%. Kau terlalu sibuk menghina ayahku yang miskin itu. Sampai kau tidak sadar, ayahku lebih pintar melindungi putrinya daripada kau melindungi istrimu. Mas Rian ternganga. Wajahnya berubah dari memelas menjadi horor murni. Ia baru menyadari betapa fatal kebodohannya. Ia tidak pernah membaca detail dokumen yang ia tanda tangani dulu karena terlalu meremehkanku. Tapi kamu istri durhaka? Kalau begini, Bu Lastri berteriak. Kembali ke watak aslinya saat menyadari permohonan manisnya tidak mempan. Kamu mau membunuh kami pelan-pelan? Dasar perempuan ular, serahkan hak kuasa uang itu pada suamimu. Aku bangkit berdiri, merapikan letak tasku di bahu. Udara di rumah ini terasa semakin pengap. Seolah dinding-dindingnya menyempit, ingin meremukanku. Aku harus keluar. Sekarang. Hak kuasa? Tanyaku sambil menggeleng pelan. Hak itu sudah gugur detik ini juga, Bu. Talak sudah jatuh. Secara agama, aku bukan lagi istrinya. Secara hukum, prosesnya akan segera kuurus. Dan soal uang itu, pengacara saya yang akan menghubungi kalian untuk penagihan pengembalian aset. Citra, jangan pergi. Mas Rian mencoba bangkit. Hendak mengejarku. Tapi kakinya tersandung kaki ibunya sendiri, hingga ia kembali terjatuh. Pemandangan yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Aku membalikan badan. Melangkah menuju pintu depan. Setiap langkah yang kuambil terasa ringan, seolah ada beban bertonton yang terangkat dari pundakku. Suara tangisan Bu Lastri yang merongrong memanggil namaku. Disusul teriakan frustrasi Mas Rian yang memaki-maki nasib. Terdengar seperti musik latar yang mengiringi kepergianku. Tanganku menyentuh gagang pintu kayu yang dingin. Ini adalah pintu yang sama yang sering kubuka dengan perasaan was-was. Takut dimarahi karena pulang terlambat kerja. Ini adalah pintu yang menjadi saksi bisu air mataku setiap malam. Kubuka pintu itu lebar-lebar. Cahaya matahari sore langsung menerpa wajahku, hangat dan menyilaukan. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan, jauh lebih segar dibandingkan aroma kemunafikan di dalam rumah itu. Di depan pagar, taksi yang kupesan 5 menit, lalu saat mereka sibuk membaca dokumen sudah menunggu. Citra, aku mohon. Kita bisa bicara, teriak Mas Rian dari ambang pintu ruang tamu. Ia berusaha lari mengejar, tapi langkahku sudah mencapai gerbang. Aku tidak menoleh, sedikit pun tidak. Menoleh ke belakang, hanya akan memberinya harapan palsu. Dan aku sudah selesai memberi harapan pada orang-orang yang tidak tahu cara menghargainya. Aku masuk ke dalam taksi, menutup pintunya dengan tegas. Kedap suara kabin mobil meredam teriakan histeris mereka, menjadi gumaman tak berarti. Jalan Pak, ujarku pada sopir taksi. Mobil mulai melaju, meninggalkan rumah bercat kusam itu semakin jauh di belakang. Aku menyandarkan punggungku ke jok mobil, menghembuskan napas panjang yang selama 5 tahun ini tertahan di dada. Getaran ponsel di tasku tak henti-henti nia. Pasti panggilan dari Mas Rian, tapi dengan tenang aku mengambil ponselku, mematikan daya, dan memasukkannya kembali. Air mata menetes di pipiku. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pelepasan. Aku menangis untuk Citra yang lama. Gadis bodoh yang bertahan demi cinta yang tak pernah ada. Hari ini, Citra yang itu telah mati. Di Kakas Payon, aku melihat bayangan rumah itu mengecil dan akhirnya menghilang di tikungan jalan. Mereka akan hancur, tagihan akan datang, utang akan menumpuk, dan mereka tidak punya siapa-siapa lagi untuk diperas. Itu bukan lagi urusanku. Itu adalah konsekuensi dari keserakahan yang mereka tanam sendiri. Aku menatap jalanan panjang yang terbentang di depan. Masa depan masih abu-abu. Tapi setidaknya, itu adalah milikku sendiri. Tanpa sadar, sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Aku bebas, benar-benar bebas.